Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini kita mau ngerjain mobil ala-ala kebut-kebutan. Ini mobil Kia Sportage. Jadi ini catnya warna coklat. Mau dicat ulang dengan warna TNI AD yang baru ya. New Army Green. Nah, jadi ini kita mau bongkar semua yang bisa kita bongkar. Ini semua kita bongkar karena ini sistem lumayan ngebut kerjaannya. Jadi ini 1,5 sampai 2 hari ini harus beres, besok harus beres ini. Jadi kita maksimalkan pengerjaannya. Nanti ini body semua kita gosok, dry sanding aja ya biar cepet. Spion kita lepas semua, bagian dalam ini lepas semua. Oke, ikuti terus proses pekerjaannya. Oke teman-teman, jadi mobil ini tuh mau diganti warna ya, dengan warna kendaraan dinas TNI AD yang baru atau New Army. Nah, jadi ini kita amplas dulu dengan pengamplasan kering atau dry sanding. Jadi biar mempercepat aja ya pekerjaan. Sebagian juga ada di bagian-bagian tertentu yang kita amplas dengan air. Misalnya bagian-bagian lekukan-lekukan ya, itu kita masih pakai air ya, karena itu berisiko kalau kita pakai amplas dry sanding. Nah, seperti yang sudah saya upload video tentang dry sanding ya, ini mesin sanding yang saya pakai yang murah ya, lumayan murah. Nah, tekniknya itu kita pakai soak pad ya. Kalau beberapa toko online nyebutnya soak pad atau apa namanya ya, buat extended dari amplas itu. Nah, di sini juga saya pakai manual pengamplasannya untuk bagian-bagian yang lekukan ya. Di situ saya bikin sendiri ya teman-teman, pakai spons dari peredam panas yang biasa dipakai untuk kap mesin ya, itu saya tempel di situ. Jadi untuk membantu biar bekas bekas jari kita itu nggak membekas ya pada bidang yang kita amplas itu. Jadi dia sesuai dengan bentuk lekukannya. Ini supaya pengontrolannya lebih mudah. Untuk amplas yang saya gunakan ini grid 600. Oke, ini sebelum kita cat warna Army Green yang baru itu ya, jadi kita dasarin hitam dulu. Nah, ini dasarnya memang sebaiknya harus hitam ya, apalagi ini bekas dipoksi. Supaya dia daya tutupnya baik, kita dasarin dengan warna hitam. Nah, sebelum kita cat, seperti biasa proses awal untuk tahap pembersihan kita lap dulu menggunakan degreaser ya. Nah, di sini saya menggunakan tisu Kimtek satu aja ya. Ini lumayan awet, seandainya masih bagus, belum sobek, bisa dipakai berulang-ulang. Yang penting kalau dia udah kena degreaser, aman ya. Untuk degreaser satu jalan aja ya, sedapat mungkin ya. Nah, ini tujuan utama dari penggunaan degreaser ini, yaitu untuk memastikan media yang akan kita cat itu terbebas dari lemak ya, dari minyak, dari silikon. Supaya cat itu menempel
bisa lebih maksimal. Teklot habis dilap di greaser, teklot ya, pakai teklot untuk memastikan debu-debu yang masih menempel itu nanti dia bisa keangkat. Ya baik, ini kita sudah mulai ngasih dasaran warna hitam ya. Jadi untuk dasaran hitam ini sebenarnya bukan apa-apa ya, karena memang spek dari cat yang digunakan ini yaitu cat Army Green yang baru ini memang dari produsennya itu menyarankan dan mengharuskan sih sebenarnya ya untuk memberikan dasaran hitam. Nah ini karena apa? Karena memang untuk warna Army Green yang baru ini itu dia memiliki keunikan tersendiri ya. Jadi dia kalau di tempat yang gelap dia itu seperti warna coklat ya, coklat biasa. Nah tapi begitu dibawa ke tempat yang terang terkena sinar matahari, jadi dia ada efek semacam bias hijau kehijauan gitu ya, semacam efek dari seperti cat bunglon itu ya. Nah di sini saya menggunakan cat 2K. Nah kenapa saya menggunakan cat 2K? Karena memang di sini kita kebetulan ada stok cat 2K ya, dan juga untuk memastikan dari permukaan cat itu lebih kuat ya. Karena kebetulan di sini cat ini bekas dicat menggunakan cat NC, jadi biar untuk mematikan cat yang lama kita spray dengan cat hitam 2K. Jadi fungsinya juga mungkin sudah sama seperti epoksi ya, ataupun primer. Nah di sini tujuannya yaitu untuk mematikan cat yang lama. Karena cat NC itu ya mungkin teman-teman sudah banyak yang pernah mengalami ya, apabila kita timpa dengan cat PU, apalagi di sini nanti saya bakal menggunakan thinner slow. Nah itu sangat rawan sekali, sangat rawan terjadi mengkerut ya ataupun keriting. Nah itu nanti kalau udah terjadi seperti itu kerjanya nanti akan terhambat. Nah jadi di sini kita selain memang diminta dasarannya itu harus hitam, dan juga saya menggunakan cat 2K ini ya biar untuk memastikan untuk memperkuat permukaan cat ya, pada saat ditimpa dengan thinner slow nanti bakal aman. Nah di video kali ini saya juga bakal mereview terus spray gun yang saya gunakan ini. Jadi spray gun ini udah pernah saya review ya dari bermacam-macam video yang sudah pernah saya upload. Di sini saya menggunakan spray gun KW dari Devil Beast GTI Pro nozzle 1,3. Jadi untuk main Dove saya memilih spray gun ini. Kenapa? Karena dari beberapa pengecetan khususnya Dove ya, ini enak sekali kalau main dengan spray gun ini. Spray gun ini walaupun KW ya, tapi untuk atomisasi, lebar pattern dan akurasi tembakannya ini menurut saya ini lumayan ya untuk harga spray gun segini ya. Jadi di sini untuk Dove memang sangat direkomendasikan spray gun yang patternnya itu lebar. Nah di sini masih tahap dasar ya, walaupun tahap dasar di sini teman-teman bisa melihat sendiri daya tutupnya itu lumayan bagus ya. Nah di sini dengan gerakan yang mungkin standar aja sih, memang agak cepat, tapi dia langsung nutup ya, bagus. Oke teman-teman, ini videonya mungkin agak saya skip sedikit-sedikit ya, karena ini kalau misalnya disatukan akan lumayan panjang.
Jadi kira-kira untuk dasarnya ini kita pakai warna hitam, cukup satu lapis saja ya. Yang penting dasarnya tuh lebih gelap ya, dasarnya gelap hitam. Karena dia memang untuk karakter cat yang akan saya gunakan ini, dia memang membutuhkan dasaran yang gelap untuk mendapatkan efek semacam bunglon gitu ya. Nah, teman-teman mungkin melihat sekilas ini adalah spray gun mahal, original, tapi nyatanya ini spray gun KW, teman-teman. Jadi kita di sini memang masih terbatas dalam spray gun ya. Jadi untuk pengecetan walaupun dengan spray gun KW, tapi di sini kita tetap berusaha untuk memberikan hasil yang maksimal ya. Nah, oke, ini kita sudah kasih dasar cat warna hitam ya, hitam doff ini. Jadi untuk dasarnya kita kasih hitam matte atau doff. Nah, agar nanti pada saat kita timpa dengan cat army green-nya, warnanya itu nanti dapat ya sesuai dengan yang telah standarisasi. Karena memang dari anjuran dari produsennya memang harus di dasar doff. Doffnya kita pakai doff PU ya, PU. Nah, ini doff udah halus, kita langsung mainkan nanti cat yang hijaunya, army green. Oke teman-teman, tetap stay tune di channel Bang Mun Paint Job. Terima kasih. Ya, baik teman-teman. Jadi ini kita sudah main lapisan pertama ya. Jadi di sini lapisan pertama itu dia nggak boleh kayak waktu saya ngecat yang hitam tadi ya. Jadi walaupun baru lapis pertama, dia itu pengennya dia udah langsung basah. Gerakannya agak lebih lambat karena memang karakter catnya itu seperti itu. Jadi sebelum video ini saya upload, ini sudah saya konsultasikan ya kepada technical supportnya dari produsen catnya ini. Jadi untuk teknik pengaplikasian cat ini sudah dianggap sesuai yang mereka standarkan, mulai dari base coat sampai dengan aplikasi clear doff-nya. Walaupun ada beberapa masukan yaitu tentang jarak ya. Nah, di sini untuk jarak yang dianjurkan terutama pada saat clear doff ya. Nah, nanti akan saya bahas lagi. Untuk jarak yang mereka anjurkan itu mainnya diusahakan di jarak 20 cm. Nah, ini yang menjadi masukan baru bagi saya untuk aplikasi clear doff ini. Berbeda, agak sedikit berbeda dengan pengaplikasian clear gloss. Ya, baik teman-teman. Jadi sebelum saya naik base coat, ini sudah saya amplas dulu ya, amplas kering, amplas dry sanding ya, makanya itu ada efek-efek putih. Jadi karena karakter dari cat dasar hitam yang 2K yang saya pakai itu dia doff, jadi dia mudah diamplas ya. Dengan amplas kering pun dia sudah bisa. Nah, daya keringnya juga yang saya pakai itu cukup cepat ya. Jadi diamplas pakai dry sanding saja. Nah, untuk pengaplikasian base coat ini mungkin tidak terlalu banyak perbedaan dengan base coat biasanya ya. Di sini yang dianjurkan itu thinnernya itu 100%. Nah, cuman kalau saya menggunakan thinner 100% dengan karakter spray gun yang saya gunakan seperti ini, itu dia terlalu encer ya. Jadi dia karena spray gun KW mungkin juga bisa berpengaruh ya.
Jadi saya lebih enak di campuran thinnernya itu 75%, kurang lebih seperti itu. Nah, thinnernya itu thinner slow. Jadi thinner slow itu dengan campuran segitu pun sudah lembut ya. Nah, ini mungkin sekilas info saja, mungkin juga teman-teman sudah banyak yang paham ya. Jadi yang menentukan SOP pengecetan itu adalah pihak produsen cat ya. Kita hanya melaksanakan apa yang sudah mereka tentukan ya. Nah, jadi caranya sudah mereka tetapkan SOP-nya mungkin. Jadi kita tinggal ngikuti aja. Karena apa? Karena mereka sudah lebih duluan mencoba gitu, ataupun melalui proses lab atau apa ya. Jadi kita tinggal ngikutin cara dan teknik yang mereka anjurkan. Mulai dari jarak, spray gun yang digunakan, terus pressure, kemudian thinner yang digunakan, slow ataupun medium. Jadi mereka yang memberikan panduan ya. Jadi kita juga untuk mempermudah kita, tujuannya itu sebenarnya. Jadi alangkah lebih baiknya setiap kita menggunakan produk baru, kita cari tahu technical supportnya ya. Jadi SOP yang harus kita terapkan seperti apa. Nah, tujuannya teman-teman supaya kita itu melaksanakan atau menerapkan prosedur yang mereka tetapkan. Supaya apa? Apabila ada kesalahan ataupun hasil yang tidak maksimal, itu kita bisa mengidentifikasi apakah ketidakberhasilannya itu berasal dari cara pengaplikasian yang tidak sesuai dengan SOP ataupun yang sudah mereka arahkan, atau memang karena produk. Nah, jadi kita tujuannya untuk itu, untuk memilah mana kesalahan yang disebabkan oleh pengaplikasian atau mana kesalahan yang memang karena dari kualitas produknya. Mungkin kira-kira seperti itu ya. Nah, di sini untuk base coat-nya itu anjurannya 2 lapis ya. Jadi 2 lapis. Tadi dasaran hitam itu 1 lapis. Jadi total kalau kita jumlahkan semuanya 3 lapis ya. Nah, nanti untuk aplikasi clear doff itu 2 lapis juga. Itu sebenarnya udah cukup ya. Nah, jadi untuk aplikasi base coat itu 2 lapis basah ya. Dari lapis awal sampai lapis kedua itu aplikasinya langsung basah. Nah, jadi kita nggak boleh pakai settingan yang irit ya. Jadi ini settingan spray gun yang saya gunakan itu semuanya full open ya. Untuk fluidnya itu full. Kemudian untuk lebar patternnya juga ini full, buka full. Pokoknya semua settingan antara settingan pattern dengan settingan jarumnya itu dibuka full ya. Jadi kita nggak boleh pakai mode irit ya. Semua settingan spray gun itu kita buka full. Nah, untuk tekanan angin di sini kita mainnya di 2 bar ya. Di 2 bar untuk spray gun ini memang settingannya seperti itu. Nah, oke, ini ada sebagian bumper yang berwarna hitam charcoal ya. Termasuk handle pintu ini juga warna charcoal, makanya kita tutup ini. Nah, jadi pada saat clear doff itu bareng ya. Jadi tadi pada saat setelah dasaran hitam, yang bagian ini, yang setengah ini kita tembak dengan warna hitam charcoal. Nah, lalu pada saat aplikasi clear doff bisa barengan. Tadi lepas ya bumpernya ini, karena masih memungkinkan untuk
tembak langsung di body ya, karena ini bempernya juga nggak rumit, simple. Jadi kita main tembak di atas aja, tutup kayak gini doang. Ini juga sama hitam charcoal, jadi tinggal dop aja ya ini. Nah, untuk bagian depan juga ini sama, ini nanti charcoal. Nah, nanti pada saat clear dopnya bareng. Kalau mau dilepas ya boleh aja, tapi tergantung ini ya, teknik masing-masing. Kalau dirasa memang harus dilepas ya lepas. Nah, ini ada kena tempias dikit nih, nanti kita hajar lagi charcoal dikit. Oke, jadi pada saat dopnya nanti bareng. Oke, lanjut ke clear dop. Nah, oke teman-teman, di sini saya sudah mulai aplikasi varnish dop lapisan pertama ya. Nah, di sini mungkin akan saya titik beratkan di tahap aplikasinya. Karena apa? Tahap aplikasi ini sangat menentukan hasil akhirnya nanti setelah vernishnya ini kering ya. Jadi untuk varnish dop ini mempunyai perlakuan yang agak berbeda dari clear gloss. Karena apa? Karena apabila terjadi sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, misalnya ada semacam kotoran ataupun misalnya ada yang meleleh atau meler ya, itu dia tidak bisa di repair apabila clearnya sudah kering. Jadi dia tidak bisa dipoles, itu yang pertama. Yang kedua, kendala yang sering terjadi pada clear dop ini adalah terjadinya belang ya, atau mottling. Bisa berbentuk kasar ataupun dia seperti garis yang diakibatkan oleh semacam ada batas di antara overlap. Nah, jadi kelihatannya itu pada saat kering, pada saat basah itu dia nggak kelihatan. Nah, itu penyebabnya apa? Karena jarak yang terlalu dekat dan tidak konsisten. Nah, jadi kuncinya di aplikasi clear dop ini adalah jarak dan konsistensi. Nah, untuk spray gun yang saya gunakan ini masih sama dengan yang spray gun saya pakai pada saat dasar dan base coat. Ini sama, jadi saya menggunakan satu spray gun untuk semua aplikasi. Nah, seharusnya yang disarankan adalah untuk aplikasi clear dop ini nozzle 1,4. Berhubung kita terbatas dalam alat ataupun spray gun ini, jadi saya memaksimalkan spray gun yang ada. Nah, untuk jarak itu yang dianjurkan adalah 20 cm dengan nozzle 1,4. Nah, berhubung jenis spray gun yang saya gunakan adalah HVLP nozzle 1,3, kalau saya mengikuti anjuran tersebut, maka mainnya itu bakal lambat sekali ya. Nah, jadi kemungkinan kalau saya main di jarak 20 cm, kemungkinan lebih banyak debunya yang ini ya, yang nempel, jadi dia kurang basah. Nah, untuk spray gun ini jadi saya ngambil di jarak yang mungkin maksimal untuk spray gun ini di kurang lebih 15 atau 17 cm. Nah, menurut saya ini sudah jarak maksimal ya, karena memang dari speknya pun seperti itu, jarak maksimalnya itu antara di 17 cm ya. Nah, jadi teman-teman, kunci keberhasilan dari aplikasi clear dop itu sangat ditentukan dari awal proses aplikasi. Karena apa? Apabila terjadi sesuatu
misalnya kasar ataupun belang di lapisan pertama, itu tidak akan bisa diatasi oleh lapisan kedua. Nah, itu sangat berbeda dengan clear gloss. Kalau clear gloss, apabila terjadi misalnya kasar ataupun kurang rata di lapisan pertama, itu masih bisa ditimpa di lapisan yang kedua, dan juga setelah kering masih bisa dilakukan sanding dan bisa dipoles untuk menghilangkan defect ataupun kulit jeruk yang kasar. Nah, berbeda halnya dengan clear dop ini. Jadi aplikasi pertama itu harus langsung basah, dan saya ingatkan lagi, jarak harus konsisten. Nah, itulah yang menjadi koreksi pada saat saya konsultasi kemarin. Jadi sebelum pembuatan video ini, sebelum perekaman, saya memang belum mendapatkan petunjuk dari produsen cat ini ya. Nah, mungkin di sini saya sampaikan produk apa yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan produk dari Crown. Crown itu masih satu distributor ya dengan Cromac, DuPont ya. Nah, jadi Crown itu masih satu distributor. Nah, untuk saat ini dipakai oleh Angkatan Darat sebagai produsen yang ditunjuk untuk cat yang baru ini ya. Mulai dari base coat, clear dop ya, dan juga thinnernya. Nah, makanya di sini saya berusaha untuk mempelajari karakter dari cat ini. Ya. Mungkin ke depan apabila ada pekerjaan seperti ini lagi, saya akan berusaha tetap mengikuti apa yang mereka arahkan ya. Jadi tujuannya pun untuk mempermudah kita, karena mereka sudah melakukan pengetesan terlebih dahulu sebelum produk ini diedarkan. Oke, baik teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman yang mungkin selama ini mencari referensi teknik pengecatan varnish doff ya. Jadi di sini jujur aja saya pun masih terus belajar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang saya share itu bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan juga ini sebagai dokumentasi juga buat saya pribadi, sebagai bahan evaluasi buat saya juga. Oke, ini hampir lupa menyampaikan ya. Jadi ini clear dopnya ini clear 2K, komposisinya perbandingan 2:1. Jadi thinnernya di sini yang dianjurkan adalah thinner slow. Untuk jumlah thinner yang dipakai kurang lebih 20% ya. Jadi di kalengnya itu nanti kemasan 500 mili. Nah, itu kita kira-kira isinya setengah kaleng hardener ya. Jadi pada saat ngoplos, satu kaleng clear kemudian dicampur dengan hardener yang isinya itu 500 mili. Nah, kemudian kaleng hardener itu kita isi dengan thinner kurang lebih setengah kaleng hardener ya. Nah, itu lumayan untuk campuran segitu. Jadi yang saya gunakan sekarang campurannya seperti itu. Nah, untuk clear dop ini memang adukannya itu dia agak kental ya, tapi pada saat ditembakin dia langsung basah seperti ini ya. Jadi memang pada saat basah dia itu benar-benar gloss seperti layaknya clear gloss ya. Untuk keringnya itu dia memang agak slow ya, karena memang untuk mengurangi resiko belang. Nah, begitu. Mungkin kalau misalnya clear doff itu paling enak memang pakai thinner yang slow ataupun extra slow ya, supaya nanti keringnya itu nggak terlalu cepat, jadi kita nggak buru-buru mainnya. Nah, untuk flash off mainnya tuh ini nggak boleh terlalu lama ya.
Jadi begitu kita udah satu keliling antara lambung kanan, lambung kiri, kita langsung timpa lagi, langsung main lagi, langsung timpa lagi lapisan yang kedua ya. Jadi untuk clear dop ini memang flash off-nya itu sangat cepat ya. Jadi bila perlu langsung. Nah, itulah bedanya dengan clear gloss ya. Kalau clear gloss itu kan flash off-nya antara 10 sampai 20 menit ya. Jadi bedanya di situ. Untuk clear dop ini kalau bisa dia langsung tanpa jeda ya. Tanpa flash off. Begitu kita habis clear yang ada di dalam cup itu, kita isi lagi, langsung kita main lagi, kita spray lagi. Jadi tanpa jeda. Nah, pengennya dia seperti itu. Jadi dia pengennya lapisan itu harus dalam keadaan basah. Jadi agar sambungannya itu nanti dia menyatu. Nah, oke teman-teman. Ini bagian kap mesin ini biasanya yang paling rawan terjadi belang ya. Terjadi semacam garis-garis overlap ya. Nah, di sini kita harus mainnya tuh agak sedikit lambat. Jarak harus konsisten. Kemudian untuk overlapnya itu rapat ya, kurang lebih di sini 75%. Nah, pada saat dari bawah ke atas itu saya langsung isi spray gun lagi, langsung tembak lagi tanpa jeda, tanpa flash off ya. Nah, itulah mungkin bedanya dengan clear gloss. Jadi di sini kita tanpa jeda mainnya itu. Nah, oke teman-teman, ini pengecetan udah selesai. Cuman ini ada yang ketinggalan nih. Ini harusnya warna hitam, tapi nggak apa-apa, kita nanti hitamin lagi ya. Nah, ini udah kering. Jadi keringnya seperti ini. Jadi masih ada pantulan cahaya. Jadi dia efek-efek satin gitu ya. Jadi dia bener nggak mati banget dopnya tuh. Nah, jadi ini hitam, setengah charcoal, setengah army green untuk bumper. Depan juga sama ya. Kemudian untuk handle hitam, charcoal maksudnya. Ini juga sama. Nah, untuk bumper juga setengah charcoal, setengah army green. Untuk grill sama charcoal juga. Nah, ini untuk cup mesinnya ya. Bisa dilihat halus ya hasilnya. Oke, kita lihat bagian atas. Nah, ini untuk bagian atas. Ayo, lumayan ya. Oke. Jadi clear dop ini dibilang gampang ya, gampang, dibilang susah juga. Yang penting kita mengerti teknik pengaplikasiannya itu. Nah, jadi dia ada efek satin gitu ya, satin efek. Oke, mantap. Rata, warnanya rata. Ini untuk standar pengaplikasian dari produsennya ini menganjurkan base coatnya 2 lapis dengan dasaran hitam. Kemudian clear coatnya juga 2 lapis dengan langsung teknik basah ya. Basah 100%. Maksudnya basah 100% itu sama seperti gloss, clear gloss ya. Jadi dia waktu basah mengkilat. Nah, nanti dia setelah kering akan perlahan menjadi doff. Nah, ini udah kering seperti ini. Oke. Untuk perawatan ini nggak boleh dipoles ya. Ini nggak boleh dipoles.
Jadi kalau ciri-ciri clear gloss yang bagus, kita raba itu halus. Jadi pada saat kita lap menggunakan kanebo-nya nggak nyangkut-nyangkut ya. Nah biasanya kan dilap pakai kanebo hasilnya dia kasar, ada semacam yang berdiri gitu ya. Jadi pada saat kita lap menggunakan kanebonya cepat rusak, kayak semacam amplas gitu ya. Nah itu berarti teknik pengaplikasiannya kurang pas. Oke, terima kasih bagi yang sudah berkenan untuk menonton video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.